Baik pemirsa, kita tahu bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi keketuaan ASEAN dan diharapkan pemerintah juga terus mendorong UMKM kita untuk bagaimana meningkatkan ekonomi di kawasan ASEAN dan sekaligus juga upaya meningkatkan kemampuan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Berikut liputannya. Pemerintah Indonesia menyoroti perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di kawasan ASEAN yang bisa menjadi kekuatan utama dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Di hadapan delegasi ASEAN dalam High Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMIS di Bali, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan UMKM memiliki peran yang signifikan bagi ekonomi di ASEAN. Setidaknya 35 hingga 69% PDB ASEAN disumbang oleh UMKM yang juga berkontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebesar 35 hingga 97%. Untuk itu pemerintah Indonesia mendorong negara ASEAN untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM agar lebih produktif dalam perekonomian setiap negara. Pemerintah juga yakin dengan membangun kapasitas UMKM melalui teknologi hingga peningkatan akses pembiayaan yang inklusif, pengembangan UMKM di ASEAN akan meningkatkan ekonomi kawasan. Capacity building program, which can be combined with financing program as a package, could be a very powerful to accelerate the empowerment of the small and medium enterprises. The scope of the capacity building in this case, including how they are going to be able to nurture and develop the innovation skill, or even in this case, reading data that they actually receive or get from their activity. Sementara itu Indonesia memiliki banyak program dalam pengembangan UMKM karena lebih dari 60% perekonomian nasional ditopang oleh UMKM. Dan dalam ketentuan ASEAN 2023, Indonesia mendorong berbagai terobosan dalam kebijakan menyangkut UMKM, termasuk upaya kolaborasi lintas negara ASEAN dalam adaptasi ekonomi digital dan merancang mitigasi atas resiko di era digital yang mungkin terjadi. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan rumah produksi bersama yakni Sky Eats Smesco dan Teras Smesco guna mengevolusi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Rumah bersama UMKM ini diharapkan bisa melahirkan wirausahawan baru dengan mudah. Melalui kerjasama antara Smesco dengan Sky Eats, Kementerian Koperasi dan UKM membangun dapur bersama guna memudahkan bisnis UMKM khususnya sektor kuliner. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan langkah ini guna mengenalkan teknologi produksi pangan sehingga mampu meningkatkan layanan mutu standar keamanan pangan. Rumah produksi bersama ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha baru dengan mudah, khususnya terkait besarnya investasi pembuatan tempat produksi, perizinan hingga sertifikat halal. Terlebih model bisnis ini akan menciptakan efisiensi secara ekonomi. Merupakan satu ekosistem ya yang nanti terintegrasi dengan pembiayaan, dengan pasar, dan juga saya kira dengan pengembangan produk itu sendiri. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk menghadirkan UMKM di sektor F&B yang dengan produk yang berkualitas. Ya. Dan ini nanti akan merangsang, saya kira para pelaku usaha anak-anak muda yang punya ide bisnis. Tapi mereka tidak punya pembiayaan untuk investasi di membangun pabrik dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa akan terbantu. Ya, jadi yang penting punya ide. Kalau di sini tadi sudah tanya ke Ibu Ineke, apa resepnya dari customer, ya dari ternyata bisa juga. Bisa. Ada chef di sini yang nanti membantu R&D produknya, ya, produksinya di sini, ya, packagingnya di sini segala macam, jadi udah siap gua.
Jadi nggak nggak ada effort lagi. Ini udah semua terhubung. Karena itu saya menyebutnya ini bagian proyek wirausaha mudah. Teten menambahkan rumah produksi bersama ini dilakukan dengan menggunakan teknologi retort, yakni proses sterilisasi makanan yang memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan jenis sterilisasi makanan yang sudah ada saat ini. Produk retort ini memungkinkan produk makanan yang disimpan sama dalam suhu ruangan dalam waktu yang lama tanpa bahan pengawet. Dari Jakarta, Devirmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah dorong UMKM tingkatkan ekonomi ASEAN. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Apindo. Selamat pagi, Pak Ajib. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Siap. Baik, itu dia. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 ini, pemerintah akan mendorong UMKM kita ini juga menjadi salah satu pendorong ekonomi ASEAN. Nah, update-nya terlebih dahulu bagaimana kondisi UMKM di tanah air saat ini dari sisi Apindo ini, Pak Ajib. Silakan. Kalau kita melihat, Mas Pras, bagaimana UMKM di Indonesia ini mempunyai beberapa indikator-indikator yang cukup menarik. Pertama, kalau kita lihat bagaimana produk domestik bruto Indonesia yang sebesar 19.558 triliun, lebih dari 60% itu ditopang oleh UMKM. Nah, ini menariknya, Mas Pras, bagaimana sebenarnya UMKM itu omset secara nasional itu lebih dari 9.000 triliun. Nah, kalau kita lihat bagaimana UMKM dengan potensi yang begitu luar biasa, dan apalagi Indonesia sekarang menjadi keketuaan ASEAN, ini menjadi sebuah momentum positif. Sehingga bagaimana setiap kementerian, dan bahkan kalau kita lihat tadi, bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki, bagaimana Menteri Keuangan, dan bagaimana dengan infrastruktur keuangan lain, termasuk BI dan OJK, terus mendorong agar UMKM terus bisa memberikan kontribusi terbaik terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena kita lihat, Mas Pras, bahwa setelah pandemi kemarin selesai di tahun 2022 akhir, dan kita sekarang sudah memasuki fase endemi, UKM juga menjadi fondasi utama untuk kita terus memberikan daya ungkit yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara agregat. Demikian, Mas Pras. Jadi potensi ekonomi di UMKM Indonesia sangat positif, tinggal bagaimana kemudian setiap kementerian mengoptimalkan potensinya dan memberikan insentif-insentif terbaiknya, baik dalam regulasi maupun insentif lain, sehingga UMKM bisa bertumbuh dengan lebih baik, Mas Pras. Oke, tapi menurut Anda sejauh mana nanti peran Indonesia dalam keketuaan ASEAN di tahun ini untuk bisa mendorong UMKM kita ini juga bisa bersama-sama membangun kawasan ASEAN? Nah, kalau kita lihat, Mas Pras, bagaimana di keketuaan ASEAN sekarang dengan tema epicenter of growth, ini sangat relevan sekali. Bagaimana Indonesia di tahun kemarin sangat sukses sebagai presidensi G20. Saya pikir ini sebuah apresiasi dan penghargaan yang relevan dari dunia global tentang bagaimana Indonesia ini bisa menjadi pemimpin ekonomi dalam konteks global maupun regional. Nah, sehingga kemudian bagaimana momentum keketuaan ASEAN ini juga bisa menjadi pendorong positif pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kalau kita lihat, Mas Pras, dari keanggotaan ASEAN kita yang ada sekitar 11 negara, dan negara terakhir kemarin Timor Leste, itu Indonesia adalah penopang ekonomi yang paling besar sebenarnya. Kalau kita lihat Indonesia ini PDB-nya ada udah 14 besar dunia. Kalau di ASEAN saya pikir kekuatan ekonomi Indonesia paling tinggi. Dan dengan momentum sebagai keketuaan ASEAN, saya pikir ini akan memberikan daya ungkit yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, terutama dalam UMKM. Kalau kita lihat kemarin bagaimana perpindahan keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia, maka ini bisa kita optimalkan. Kamboja dengan segala macam keterbatasannya, mereka bisa menunjukkan leadership yang bagus dalam konteks ekonomi. Apalagi Indonesia, dengan negara nomor 4 besar dunia dalam konteks local domestic demand, dan di ASEAN sekali lagi Indonesia adalah nomor 1 dalam konteks ekonomi maupun potensinya. Dan seharusnya pemerintah bisa lebih mengoptimalkan potensi yang ada, Mas Pras. Ya, Pak Ajib, tapi kalau kita lihat dari sisi potensi, kemudian pangsa pasar dari produk-produk UMKM di kawasan Asia sendiri, bagaimana nih? Apakah memang memiliki satu market yang luar biasa juga pertumbuhan dan juga demand-nya? Oke, kalau kita lihat begini, realitas dari pasar kalau namanya UMKM bagaimanapun akan fokus dalam
pasar untuk masing-masing dalam negeri. Sehingga kemudian dibutuhkan akselerasi yang lebih agar bagaimana kemudian UMKM ini bisa lintas negara, Betul. bisa masuk ke ekspor impor, dan ini harus dibutuhkan intervensi dari pemerintah dengan optimal. Karena sekali lagi UKM ini mempunyai problem, misalnya berbicara masalah skala ekonominya, kemudian berbicara masalah pembiayaannya, kemudian berbicara masalah literasi keuangannya, dan yang ketiga adalah berbicara pasar itu sendiri. Dalam konteks UKM, mereka membutuhkan sebuah ekosistem bisnis sehingga mereka bisa masuk ke pasar negara lain, termasuk ASEAN. Karena tidak mungkin mereka secara bisnis tersendiri mereka masuk ke pasar, akan terlalu banyak biayanya. Nah, kondisi yang seperti ini kemudian UKM ini membutuhkan dorongan-dorongan dan upaya nyata dari pemerintah untuk memberikan insentif terbaiknya. Dan saya pikir Kemenkop UKM sudah sangat bagus udah melakukan pendampingan. Bahkan tadi kita lihat bagaimana Kemenkop UKM sebagai contoh misalnya memberikan program rumah produksi bersama misalnya. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah pola pendampingan. Kalau berbicara pola pembiayaan misalnya, Kemenkop UKM juga mendorong LPDB dengan bunganya 4% dan mereka tidak usah melalui mekanisme perbankan, tapi Kemenkop UKM bisa langsung menyalurkan dana yang tersedia. Nah, pola-pola seperti ini harus dibangun dengan baik, Mas Pras. Karena sekali lagi dalam konteks antar negara, UKM membutuhkan intervensi yang signifikan dari pemerintah sehingga kita bisa melakukan transaksi ekspor impor dengan lebih baik. Kira-kira begitu, Mas Pras. Menurut Anda kita harus menyiapkan satu fundamental yang kuat dulu bagi UMKM lokal sebelum kita go abroad misalnya wilayah ASEAN. Nah, kalau memang ini terkait dengan keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun ini. Begini Mas Pras, kita perlu lihat satu persatu dan sektor per sektor. Karena kalau kita mengacu pada UMKM sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 bahwa UMKM itu semua sektor bisnis. Kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa UMKM itu hanya trading. Trading adalah bagian dari UMKM. Tapi semua sektor bisnis sepanjang modalnya masih di bawah 10 miliar dan omsetnya di bawah 50 miliar sebenarnya itu juga masuk UMKM juga sebenarnya. Nah, itulah kemudian membutuhkan perhatian utuh dari pemerintah. Jangan kita berpikir parsial bahwa UKM itu hanya trading. Trading adalah part of UKM. Tapi UKM itu sendiri mempunyai sektor yang lebih luas dan sektor yang lebih banyak. Semua sektor itu membutuhkan perhatian dari pemerintah. Apakah itu sektor produksi, sektor jasa, maupun juga sektor trading misalnya. Nah, semua sektor itu bagaimana mendapatkan regulasi yang customized, masing-masing beda. Nah, kembali ke tadi, ketika berbicara contoh membangun fondasi ekonomi yang dibangun oleh Kemenkop UKM dengan rumah produksi bersama misalnya, itu adalah untuk produksi untuk F&B misalnya. Nah, kemudian bagaimana sektor-sektor lain juga mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga kita kemudian UKM kita bisa menjadi produsen, bukan cuma pasar. Sebagai contoh begini, kita berbicara sektor pertanian misalnya, petani-petani kita juga masuk definisi UKM sebenarnya. Tapi jangan sampai kemudian ketika kita panen raya di padi, kemudian kita impor beras misalnya. Nah, ini sebagai satu contoh, Mas Pras, bahwa kita berpikir ekonomi, kita berpikir UKM, dan kita berpikir ekspor impor dalam konteks negara, itu juga harus komprehensif gitu. Jangan sampai kita berpikir hanya parsial. Dan kalau kita bisa berpikir komprehensif seperti itu, maka dibutuhkan antar kementerian. Karena tidak hanya berbicara Kementerian Koperasi dan UKM, tapi kalau berbicara sektor pertanian juga Kementan, berbicara ekspor impor dengan Kemendak misalnya. Nah, hal seperti ini yang perlu sekali lagi difikirkan secara komprehensif oleh pemerintah. Kalau ingin membangun fondasi UKM yang baik, Indonesia ingin menjadi bagian dari produsen, bukan hanya konsumen, maka pemerintah harus masuk ke semua sektor ini, Mas Pras. Yang menarik saat ini sekitar 35 sampai dengan 69% ini PDB ASEAN disumbang dari sektor UMKM. Apakah ini bisa menjadi peluang dan bisa ditingkatkan lagi? Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan jumlah UMKM berdasarkan provinsi di Indonesia. Data selengkapnya di layar televisi Anda. Ya, tertinggi kita lihat di Jawa Barat 1,49 juta, kemudian ada Jawa Tengah 1,45 juta, di posisi ketiga Jawa Timur 1,15 juta UMKM, dan menyusul DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, dan Sumatera Selatan. Berikutnya kita lihat jumlah UMKM untuk negara ASEAN, ini data tahun 2021. Indonesia ada sekitar 65,5 juta pelaku UMKM. Sementara di posisi kedua Thailand 3,1 juta, Malaysia 3,5 juta, kemudian Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Singapura. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi APindo.
Ya, Pak Ajib, berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, memang banyak sekali ya pelaku UMKM baik di Indonesia maupun di tingkat ASEAN, bahkan kita menempati posisi pertama. Seharusnya dengan kondisi ini Indonesia bisa mendominasi dong dari sisi produk-produk, kemudian bisa menjadi leader juga dalam memimpin ASEAN untuk menggerakkan ekonomi tentunya yang berbasis UMKM, Pak Ajib. Ya, sangat-sangat Mas Pras. Dan bahkan kalau kita lihat dari 11 negara ASEAN, 10 negara yang lain dijumlahkan, itu jumlahnya masih lebih banyak Indonesia Wow, dari satu negara. oke. Nah, ini seharusnya menjadi sebuah indikator positif Hmm, bahwa sebenarnya Indonesia ini mempunyai banyak pemain, Indonesia mempunyai banyak produsen. Di sisi lain, Indonesia juga mempunyai banyak konsumen. ya, Karena konsumen ini kan tercermin dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia udah 275 juta orang. Ini juga nomor 4 besar dunia gitu. baik. Kita sebenarnya Indonesia ini apple to apple-nya perbandingannya dengan bahkan dengan negara-negara yang seharusnya negara maju dengan potensi lain yang begitu luar biasa. Hmm, Jadi artinya dalam konteks ASEAN seharusnya Indonesia itu sangat-sangat bisa memimpin. Pembuktian kemarin sebagai presidensi G20 itu adalah sebuah pembuktian yang relatif cukup bahwa sebenarnya Indonesia sangat bisa memimpin dalam konteks ekonomi terutama untuk negara ASEAN. Nah, oke. ini yang perlu kita optimalkan. Tinggal bagaimana kemudian seharusnya dalam konteks ekonomi regional seperti ini Mas Pras lebih memberikan daya ungkitnya terhadap pertumbuhan UMKM. Hmm, Bukan korporasi-korporasi besar, karena korporasi besar itu sudah mempunyai pasar dan mainan sendiri. Tapi oke. ASEAN, saya pikir akan menjadi momentum positif untuk Indonesia lebih mendorong UMKM-nya dengan baik. Jadi angka 65,5 juta itu bukan sekedar angka kuantitatif, tapi bagaimana kita meningkatkan UMKM yang berkualitas. Karena kalau kita lihat Mas Pras, bahwa sebenarnya dari jumlah 65 juta itu sangat-sangat signifikan dan lebih dari 80% itu adalah usaha mikro. Hmm, Menjadi PR kita adalah bagaimana usaha mikro itu bisa naik menjadi usaha kecil bisa naik menjadi usaha menengah, dan menengah itu harapan ke depan menjadi pengusaha-pengusaha besar. Kira-kira oke. demikian Mas Pras. Jadi poinnya adalah Ya. bagaimana UMKM Indonesia kita dorong selain dalam arti kuantitas yang begitu luar biasa, Ya. tapi juga bisa meningkat secara kualitas. Itu yang kita harapkan Nah, Mas Pras. Dan ini membutuhkan dorongan dari semua stakeholder, oke. terutama dari pemerintah Mas Pras. Berikutnya, strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah memanfaatkan keketuaan di ASEAN tahun ini? Karena kan berarti kita ada satu nilai tambah juga untuk bisa mengajak juga negara-negara anggota ASEAN untuk mulai fokus lagi nih mengembangkan UMKM dan menjadi pendorong ekonomi regional. Begini Mas Pras, hubungan antar negara terutama dalam konteks ekonomi sekarang itu sudah borderless gitu. Jadi Yes. sekarang tanpa batas. Tinggal bagaimana kemudian dalam konteks ekonomi ini bisa berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana ke depan dalam konteks transaksi barang dan uang ini harus berjalan dengan baik. Karena berbicara transaksi uang, berbicara pembayaran, maka ada regulator yang mengatur. Jangan sampai kemudian regulator-regulator ini malah justru menjadi penghambat potensi perkembangan ekonomi. Karena sekali lagi Mas Pras, ekonomi itu geraknya itu lebih cepat daripada aturan-aturan dan regulasi yang ada. Sebagai contoh berbicara sistem pembayaran. Baik. Di mana sistem pembayaran di Indonesia itu mengenal ada 3. Satu namanya uang kuartal, yang kedua kita dengan sistem kartu, gesek, yang ketiga dengan sistem digital. Makanya kemudian kalau kita belanja kita pakai handphone udah dengan ya katakan dengan kris dan lain-lain. Tinggal bagaimana kemudian Bank Indonesia, karena sekali lagi yang menjadi regulator sistem pembayaran keuangan Indonesia adalah Bank Indonesia misalnya. Dan setiap Oke. negara mempunyai regulasi yang sama. Tinggal bagaimana kemudian Indonesia membangun perjanjian B2B dengan negara lain, dengan 10 negara ASEAN yang lain, sehingga bisa melakukan transaksi pembayaran dengan konteks digital. Karena digital ini akan mempermudah dan membuat biaya yang lebih murah. Makanya kalau kita lihat bagaimana yang didorong oleh Bank Indonesia itu transaksi keuangan yang handal, cepat, dan murah. Ini yang menjadi poin penting. Karena sekali lagi, jangan sampai UMKM dibiayai. Kita bayangkan begini Mas Pras. UMKM dia akan ekspor impor di negara ASEAN. Kemudian ketika dia mau ekspor barang, dia pembayaran katakan tunainya 30%, kemudian 70%-nya pakai LC misalnya. Untuk usaha yang kelas-kelas menengah maupun atas tidak masalah dengan pembayaran LC. Pembayaran itu hanya bisa dicairkan nanti ketika barang sudah sampai dan lain-lain. Tapi dalam konteks UKM, ini akan menjadi problem. Karena permodalan itu menjadi salah satu menjadi bagian utama permasalahan UKM. Selain hal yang lain ya, tapi sekali lagi pembiayaan. Tinggal bagaimana kemudian konteks pembayaran yang terjadi dalam transaksi ini bisa lebih cash. Salah satunya solusinya adalah pembayaran digital misalnya. Makanya dunia usaha dan Apindo sangat mengapresiasi ketika kemudian misalnya BI terus membangun kolaborasi B2B dengan negara-negara lain untuk
kris dari Indonesia itu bisa diterima oleh negara lain. Dan sekarang beberapa negara sudah oke. Jadi kalau misalnya kita bayangkan kita jualan barang misalnya ke Malaysia misalnya, udah tinggal scan kris aja, langsung uang masuk ke rekening kita secara online. Nah, kemudahan transaksi pembayaran seperti ini saya pikir akan menjadi salah satu faktor daya dorong UMKM kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Dan UMKM kita bisa mendominasi pertumbuhan di ASEAN. Demikian Mas Pras. Pak Ajib, tapi kalau kita lihat berarti dengan metode yang Anda sampaikan mereka harus melek terhadap era digital dong. Dan bagaimana dengan digitalisasi? Kan pemerintah juga fokus 30 juta UMKM kita ini harus naik kelas go digital. Nah, bagaimana kabarnya menurut pengamatan Anda? Nah, setuju dengan Mas Pras. Kalau kita lihat data sekarang Mas Pras, dari 65,5 juta UMKM terdata di Kemenkop UKM, itu baru sekitar 29% yang melek digital. Ini menjadi PR tersendiri. Bagaimana kemudian lebih dari 70% yang lain itu mereka juga mempunyai literasi digital yang bagus. Untuk itulah kemudian Kemenkop UKM harus lebih menggalakkan edukasi untuk meningkatkan literasi digital. Selain literasi digital, tentunya menjadi problem lain adalah berbicara connectivity. Kalau kita berbicara di Jawa saja Mas Pras, masih banyak tempat-tempat blank spot, apalagi daerah luar Jawa. Bagaimana berbicara masalah digitalisasi kalau connectivity juga nggak bagus misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sekali lagi yang semua kementerian harus turun tangan. Berbicara digitalisasi, Kemenkop UKM juga turun. Berbicara masalah edukasi pembayaran, BI juga bisa turun dan lain-lain. Jadi sekali lagi 70% dari UKM yang terdata tadi menjadi PR dari kita semua agar mereka lebih melek dengan digitalisasi. Dan sekali lagi digitalisasi itulah yang bisa memberikan dorongan terhadap bagaimana kita menguasai ASEAN dengan lebih baik. Dan semoga saja bisa berjalan seiring sejalan atau paralel ya dengan upaya pemerintah yang mendorong UMKM bisa menggerakkan aktivitas ekonomi di ASEAN sambil kita juga memperkuat nih pelaku UMKM di Indonesia yang juga lebih melek digital sehingga pada saat nanti satu sistem terbentuk di kawasan regional ASEAN tentu akan lebih memudahkan juga nih bagi pelaku UMKM di tanah air, begitu ya Pak Ajib? Ya, sepakat. Memang semuanya dijalankan secara paralel dan saya pikir apalagi kita juga sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain sehingga UKM-UKM ini mendapat kemudahan-kemudahan untuk membuat izin-izin dan kita rasakan Mas Pras bagaimana sekarang UKM itu mereka mendapatkan izin dengan murah dan mudah misalnya. Hal ini akan lebih merangsang bagaimana kalau kita lihat statement dari Pak Menteri Koperasi adalah bagaimana harus lebih banyak pengusaha-pengusaha mula yang didorong. Harus lebih banyak pengusaha-pengusaha muda juga yang kemudian mereka harus bertumbuh. Dan saya pikir itu menjadi komitmen yang perlu kita kawal terus ke depannya sehingga setiap kementerian bisa mendorong UMKM bisa bertumbuh lebih baik. Betul, itu dia. Semoga dengan adanya kekuatan ASEAN ini juga akhirnya ikut mendorong juga ya pertumbuhan dari kinerja maupun kualitas UMKM di Indonesia. Maju terus juga untuk UMKM di tanah air. Pak Ajib, terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan. Tentu menjadi insight bagi pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Ajib. Salam sehat, Mas Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.